Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video ini aku membuat bolu jadul ya. Udah lama juga nggak bikin bolu jadul ini. Sayang loyangnya nanti nggak dipakai-pakai ya teman-teman. Untuk loyang yang aku pakai ini ukurannya 24 cm ya, 24 cm diameternya dengan tinggi kurang lebih 10 cm. Nah, untuk pembuatan bolu ini jangankan yang jarang-jarang ya, kadang aku yang beberapa kali bikin aja itu suka ada gagalnya teman-teman, suka ada bantatnya. Pertama, faktor bantat itu bisa jadi telurnya kurang fresh ya. Yang kedua bisa jadi ngaduknya dalam pengadukan. Terus bisa jadi kalau mixer putih telur, kalau dipisah nih ya, mixer putih telur sama kuning telurnya, yang putih telurnya itu mixernya tidak bersih atau bekas nge-mixer yang kuning telur gitu ya. Banyak sekali faktornya. Terus antara lain yang berikutnya adalah bisa jadi butternya atau menteganya kebanyakan ya. Juga bisa menyebabkan adonannya turun ketika dipanggang. Apalagi yang itu semua pengalaman aku teman-teman ya. Jadi memang bikin bolu itu gampang-gampang susah. Nggak susah kalau kita udah tahu, udah paham, udah sering bikin. Kuncinya yang penting kita udah belajar dari kekeliruan kita ya. Kegagalan itu kan banyak pelajarannya ya teman-teman. Kalau bikin kue gagal mah ujung-ujungnya juga masih enak, masih bisa dimakan ya, masih bisa dibuat dessert-dessert dan sebagainya. Terus kalau untuk bolu-bolu jadul ya, bisa jadi kalau loyangnya diolesin mentega dan tepung terigu itu bisa turun ya kalau mau buat sifon ya. Tapi kalau tidak membuat sifon, misalnya loyangnya nggak diolesin mentega atau terigu, itu juga bisa. Atau mau diolesi tepung terigu dan mentega juga nggak apa-apa ya. Yang penting pakai baking powder ya. Kenapa penting baking powder? Untuk mencegah juga adonan turun teman-teman. Tapi bisa jadi adonan turun itu kan banyak faktor ya, yang seperti aku sebutkan pertama tadi ya. Misalnya mixer putih telurnya ada airnya di bawahnya karena kelamaan jadi kecampur, akhirnya bantat. Kemudian bisa kebanyakan juga menteganya, akhirnya bantat. Bisa juga telurnya yang memang kurang fresh ya, menyebabkan bantat. Bisa juga ada loyang yang diolesi mentega sama tepung, kalau pembuatan sifon misal gitu, dia juga bisa menyebabkan adonan turun. Pokoknya banyak banget ya guys. Langsung aja nih. Untuk loyang yang aku pakai diameter 24 cm ya, dengan tinggi 10 cm. Ini pun jadinya enggak penuh, enggak kurang dari setengah senti ya, bahkan 1 sampai 2 cm berkurangnya ya penuhnya gitu. Enggak apa-apa, masih bisa mengembang dengan baik. Ini ada 7 butir telur kuning telur ya, ditambah 1 sendok teh SP. Kalian bisa pakai SP, bisa pakai TBM, bisa pakai opalet, bisa ya. Jadi kuning telurnya 7, kemudian SP-nya 1 sendok teh, dan juga gula halusnya 100 gram aja udah bisa, udah bagus ya teman-teman. Ini kuning telurnya kita mixer sampai kurang lebih mengembang dan jadi warnanya lebih pucat ya. Ini kuning telur 7 butir. Kalau punya telur yang agak besar 7 butir saya pikir cukup ya. Kalau kecil-kecil 8 butir ya biasanya gitu. Biasanya 8 sampai 7 ya sedengannya kalau loyang yang diameternya 24 cm. Nah, langsung kita tambahkan terigu. Ini aku nggak ayak terigunya guys ya, lupa. Ini kurang lebih 150 gram aja. Kalau mau ditambahkan susu bubuk juga bisa, 50 gram susu bubuk dan 150 gram terigu biasa. Jangan lupa setengah sendok teh baking powder ya. Baking powder penting untuk memperkokoh kuenya supaya tidak turun ya, baik itu mau dikukus maupun mau dipanggang. Untuk lebih menambah rasa, aku suka banget tambahin santan untuk bolu jadul ini gitu. Santannya aku buat dari perasan sendiri, ngeblender. Kalau teman-teman punya boleh ada 100 ml santan kental atau
150 atau 160, atau juga bisa yang saset juga ada ya, santan saset itu disemuain aja nggak apa-apa. Jangan lupa tambahkan juga minyak goreng sekitar 4 sendok makan. Ini dikira-kira aja, aku tambahkan 4 sendok makan kurang lebih ya, supaya bikin bolunya itu moist dan juga lebih ngembang ya. Menurut aku moist, tidak bantet gitu ya teman-teman. Saya kurang paham sekali ilmu kayak gini, tapi yang bikin saya selalu pakai minyak goreng itu bolunya itu lebih ke moist aja gitu, enggak terlalu padat banget. Dan tambahkan tadi setengah sendok teh baking powder ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tambahkan juga butter, kurang lebih 2 sendok makan butter yang udah dilelehkan. Tapi ini kita campur dulu ya, kita aduk dengan kecepatan rendah. Penting juga diperhatiin ya guys, pertama kadang aku lupa suka nge-mixer putih telur duluan. Jadi biasain kita mixer kuning telur dulu ya, adonan kuning telur dulu kita dahulukan, baru putih telur. Karena apa? Karena putih telur itu kalau udah 2-3 menit di suhu ruang, bawahnya suka ada berair gitu. Jadi usahakan kuning telur dulu. Tapi kalau mau disatuin semua juga nggak apa-apa sih ya, nggak perlu dipisah juga nggak apa-apa. Dan juga satu lagi ya teman-teman, aku mau bilang apa ya sampai lupa. Oh ya, kalau mixernya itu mau mixer yang putih telur, bekas mixer yang kuning telur, kalau bisa ya, bukan kalau bisa, wajib dicuci kembali ya. Kalau mixernya cuma ada satu, kayak aku nih mixernya ada satu nih teman-teman, jadi aku harus cuci lagi, harus bersihkan lagi mixernya sampai benar-benar bersih. Nih maaf ada suara lagi kerja tukang ini jadi keganggu ya. Jadi untuk mixernya setelah nge-mixer kuning telur ini harus dicuci kembali kalau kalian mixernya cuma punya satu kayak aku. Bersihkan, elap langsung. Setelah itu kita mixer putih telur sehingga tidak ada amis-amis, tidak ada bahan-bahan adonan dari sisa kuning telur ini. Oh ya, ini udah aku tambahkan 2 sendok butter yang udah dilelehkan ya teman-teman. Jadi semuanya diaduk dulu, semua kecampur rata dengan kecepatan rendah. Lalu setelah ini cuci mixernya, karena mixernya ada satu ya, sampai bersih. Kemudian lap, keringkan, dan lalu kita bisa mixer yang putih telurnya. Lanjut.
Ini loyang nggak aku olesi mentega sama tepung terigu, enggak ya teman-teman. Tapi kalau untuk bolu jadul bisa, kalian bisa olesin mentega sama tepung terigu ya. Untuk toppingnya ini kita ambil 2 sendok makan aja adonan, langsung kita tambahkan dengan pasta coklat, diasir-asir kayak gini aja. Berhubung ini pakai baking powder, jadi kalau udah ngembangnya dia akan belah ya teman-teman. Itu biasa, nggak apa-apa. Kalaupun mau kita belah sesuai dengan selera, berbentuk sesuai dengan selera, itu pada menit yang ke 10 ya, itu bisa kita potong-potong, jadi belahnya itu bagus gitu. Karena lupa aku, jadi udah kepalang mateng ya. Ini yang udah didinginkan ya, yang udah didinginkan jadinya seperti ini ya teman-teman. Memang kalau tidak menggunakan mentega sama tepung terigu agak lengket ya, agak repot, tetapi cara mengeluarkannya memang harus sabar, harus pastikan kuenya itu betul-betul dingin ya, 2-3 jaman lah baru dingin betul-betul. Nah itu akan gampang sekali mengeluarkannya, cukup pakai pisau aja kayak gini. Wajib sabar ya guys ya, kalau kalian tidak sabar, telaten, itu nanti malah belah ya. Nah kayak gini aja tuh bawahnya ada yang kebelah sedikit ya, kecokel sedikit seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Nah kayak ginilah bolu jadulnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Pengalaman adalah guru yang baik, jadi kita harus banyak praktek, sehingga dengan praktek itu kita banyak belajar.